Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Dwi Cahyaning Tias dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan membawakan podcast yang membahas tentang pemerkosaan terhadap 12 santriwati yang dilakukan oleh pengasuh dari boarding school ya. Berita ini masih terasa sangat hangat, yaitu seorang pemilik boarding school di daerah Cibiru, Kota Bandung itu melakukan pemerkosaan terhadap 12 murid perempuannya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa 12 orang ini termasuk dari santri. Mengapa demikian? Karena bagi saya santri itu orang yang menimba ilmu di pondok pesantren. Sedangkan ini basicnya itu boarding school, yaitu sekolah yang berasrama, bukan sebuah pondok pesantren. Kalau diartikan sendiri kan boarding school itu kan sekolah asrama, jadi sekolah yang memiliki asrama. Sedangkan pondok pesantren adalah tempat menimba ilmu agama yang emang udah terkenal di kalangan orang awam tuh citranya bagus. Jadi jangan sampai dengan adanya permasalahan ini membuat citra pondok pesantren di kalangan orang luar, apalagi khususnya orang awam, itu menjadi jelek ya. Jadi ini jelas dua hal yang berbeda antara boarding school dan pondok pesantren. Bisa diibaratkan seperti kalau pondok pesantren itu udah pasti boarding school. Mengapa demikian? Karena biasanya pondok pesantren itu kan asrama gitu ya. Terus dia nginep dan jarang pula ada santri yang emang pulang pergi gitu. Sedangkan boarding school dia belum tentu pondok pesantren, emang sekolahnya aja menyediakan asrama, mungkin karena sekolahnya favorit gitu. Jadi ada banyak siswanya dari luar kota gitu, sehingga disediakan asrama. Itu dua hal yang berbeda, itu pertama. Terus selain itu perbuatan yang dilakukan oleh oknum ini atau pelaku tersebut itu jelas sangat melanggar nilai Pancasila, apalagi Pancasila yang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa saya katakan demikian? Karena pelaku ini melakukan pemerkosaan. Kita ketahui bahwa pemerkosaan itu salah satu pelanggaran dari sifat kemanusiaan. Kenapa demikian? Karena pemerkosaan ini sifatnya pemaksaan gitu loh. Sedangkan manusia itu ya diciptakan tanpa adanya pemaksaan. Nggak boleh ada pemaksaan kedua belah pihak. Kalau emang dia bentuknya bukan pemerkosaan, maka sekalipun itu hubungan terlarang ya seharusnya ya sah-sah aja sebenarnya gitu. Karena nggak melanggar kemanusiaan. Sedangkan kalau misalkan pemerkosaan kan hanya salah satu pihak aja yang setuju, sedangkan pihak yang lainnya itu dia nggak setuju gitu dan merasa dirugikan. Terus apalagi kita ketahui bahwa pemerkosaannya ini tuh dilakukan kepada anak di usianya masih di bawah umur, yang notabene bahwa seharusnya mereka tuh masih dapat perlindungan, malah mendapatkan pemaksaan seperti ini gitu loh. Jadi ya bagi kaum perempuan itu juga suatu hal yang emang harusnya masih dilindungi gitu loh. Terus tiba-tiba dipaksa harus kayak gitu. Ya pasti kami ya para kaum perempuan tuh khususnya perempuan tuh semakin merasa takut gitu loh. Harusnya itu nggak terjadi lagi, itu pertama. Terus hal tersebut juga ya merupakan bentuk hal tersebut, maksudnya pemerkosaan apalagi terhadap anak usia di bawah umur itu juga merupakan bentuk dari pelanggaran sifat kemanusiaan. Apalagi yang beredar di berita pula yang kita ketahui bahwa setelah pemerkosaan itu terus kan ada korban yang hamil ya. Nah itu katanya anaknya ketika lahir itu dianggap sebagai yatim piatu. Kasihan gak sih gitu, udah jadi korban terus anaknya harus dianggap sebagai yatim piatu. Dan lebih parahnya lagi, pelaku ini tuh ketika anaknya lahir, anak yang dikandung oleh si korban ini lahir, si pelaku itu mengeksploitasinya dengan cara
Jadi ketika anaknya lahir itu suruh nyari sumbangan, nah sumbangannya itu diserahkan lagi ke pelakunya, dan itu dimanfaatkan oleh pelaku entah untuk apa ya, itu saya kurang tahu gitu. Yang jelas ada sebuah pengeksploitasian di situ. Ya bisa dikatakan bahwa pelaku ini benar-benar manusia biadab gitu. Saya bahkan berpikir bahwa hukuman apa yang sebenarnya pantas gitu loh. Terus dan di situ saya berpikir, lalu apa bedanya manusia dengan hewan seperti itu kan? Karena mereka manusia tapi sifat kemanusiaannya nggak dipakai gitu kan. Terus di situ jadi seolah-olah ya meninggalkan semuanya, dia meninggalkan sifat kemanusiaannya, meninggalkan adabnya sebagai seorang makhluk, terus meninggalkan semuanya. Jadi terus demi satu hal, yaitu uang gitu. Jadi ya bisa disebut juga kalau pelaku ini seperti menuhankan uang nggak sih gitu. Terus selain itu si korban pula itu nggak mendapatkan keadilan sesuai dengan sila yang kedua, itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Si korban ini sama sekali nggak mendapatkan keadilan berupa tanggung jawab dari pelaku. Padahal jelas-jelas pelaku ini ketika akan melancarkan aksinya, yaitu sebuah pemerkosaan, dia bilang ke korbannya bahwa akan bertanggung jawab ketika emang hamil gitu, terus mau dibiayain sekolahnya sampai jadi polwan. Pokoknya ya banyak janji manis yang dilemparkan oleh si pelaku, tapi ternyatanya hingga si korban ini hamil pun nggak ada tanggung jawab dari si pelaku. Terus ya itulah kenyataan pahit yang harus diterima oleh para korban. Terus menurut dari sudut pandang saya juga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ini juga melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jelas banget ya, kan kita ketahui bahwa dari tampilannya itu orang bisa menilai bahwa si pelaku ini tuh beragama Islam, tapi seolah-olah dia kayak nggak punya agama gitu loh. Dia nggak punya agama, sedangkan kalau misalkan kita berlandaskan pada Pancasila, jadi saya sifatnya netral di sini, saya nggak memihak pada Islam atau agama manapun. Kalau sifatnya netral dari Pancasila aja, Pancasila itu di situ dijelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kita harus punya Tuhan yang satu gitu loh. Maksudnya makna dari Tuhan yang Maha Esa, kita punya Tuhan satu, agama satu, itu maknanya luas banget menurut saya. Salah satu maknanya ya, kalau kita udah beragama berarti kita harus komitmen gitu loh, ada aturan seperti apa di agama tersebut gitu ya. Salah satunya ya nggak boleh, kalau pemerkosaan itu kan masuknya ke perzinahan ya kan, itu nggak boleh. Kalaupun emang ada yang melakukannya, saya bukan orang munafik gitu, saya tahu pasti banyak di luar sana yang emang melakukan, tapi kalau bisa jangan sampai itu merusak citra agama Islam yang emang selama ini udah dipandang baik gitu loh. Apalagi sampai membuat mudorot yang sampai bilang bahwa Islam itu bukan agama yang rahmatan lil alamin, Islam itu bohong orang bilang Islam itu rahmatan lil alamin, padahal sebenarnya salah bukan Islamnya tapi si pelakunya ini gitu loh. Jadi kita bisa refleksikan kembali dengan adanya perbuatan atau permasalahan ini, bahwa sebenarnya kalau kamu itu menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya udah bagus banget gitu, dan kurang lebih ya bisa meminimalisir, mungkin emang nggak menghilangkan tapi bisa meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tadi gitu loh. Ya ibaratnya kalau bahasa sekarang tuh kehidupan gak akan seambiar ini gitu. Oleh karena itu dari permasalahan ini banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita semua ambil ya. Yang pertama itu kamu itu kan manusia, punya sifat kemanusiaan, jadi gunakanlah adabmu,
Terus ketahuilah bahwa perempuan itu punya derajat yang tinggi. Kan ada pepatah bilang bahwa sebuah negara itu akan baik, sebuah negara itu baik ketika emang perempuan yang di dalam negara tersebut juga baik gitu. Jadi dihormati para perempuan itu gitu. Mereka kan emang lemah ya, harusnya dilindungi bukan disakiti seperti yang dilakukan oleh si pelaku tadi ya. Terus yang kedua, jangan kamu gadaikan identitasmu sebagai makhluk yang memiliki Tuhan dan memiliki akal gitu kan. Manusia kan diciptakan dengan akal supaya bisa membedakan mana manusia mana hewan. Harusnya kamu berakal dong. Kamu boleh bertindak, tapi ya kamu jangan sampai membuat mudarat buat lingkungan sekitar gitu loh, buat orang-orang lain gitu. Ya kurang lebih itu sih pembahasan podcast saya kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.